makhluk iblis lapis baja hitam telah dikirim oleh Violet Spirit. Dengan statusnya sebagai salah satu murid leluhur suci Liuji, dia memiliki pengaruh yang cukup besar di danau air terjun biru dan dapat memanggil banyak bawahan. Dengan demikian, secara alami itu adalah tugas sederhana baginya untuk menyelidiki asal-usul makhluk tahap tempering spasial. Dalam waktu kurang dari sehari, Violet Spirit telah mengidentifikasinya dan mengumpulkan semua informasi seputar tambang pribadinya. Pada kenyataannya, tidak jarang melihat tambang pribadi digali secara rahasia di danau air terjun biru. Wu Yu dan tambang pribadi kelompoknya telah dibuka dengan urat tambang dengan kaliber yang agak rendah, dan dia adalah makhluk tahap tempering tata ruang, jadi meskipun kekuatan lain menyadari hal ini, mereka tidak turun tangan. Bagaimana bisa begitu banyak logam iblis asing premium yang ditambang dari sulur tambang berkualitas rendah? Pasti ada beberapa keadaan tersembunyi yang terlibat. Han Li merenung pada dirinya sendiri. Dengan pemikiran tersebut, dia tidak ragu-ragu lagi dan membuat segel tangan saat dia menutup matanya untuk mengaktifkan tanda indera spiritual yang dia tinggalkan pada Wu Yu dan yang lainnya. Dengan kekuatan menakutkannya saat ini, mereka secara alami tidak dapat merasakan apa yang telah dia lakukan. Tak lama kemudian, ekspresi yang agak aneh muncul di wajah Han Li. Dia bisa merasakan bahwa sebagian besar kelompok Wu Yu telah meninggalkan kota air terjun biru, tetapi ada dua tanda indera spiritual yang hanya berjarak beberapa kilometer dan perlahan mendekatinya. Han Li secara alami cukup terkejut melihat ini, dan dia melepaskan indera spiritualnya keluar dari kamarnya menuju arah di mana kedua tanda itu berada. Beberapa saat kemudian, Han Li dapat mengidentifikasi duo yang mendekat sebagai pria yang jahat dan wanita yang jahat. Pria itu tampak berusia 30-an sementara wanita itu tampaknya berusia 20-an, dan mereka tampak seperti pasangan. Melalui deteksi indera spiritual Han Li, dia dapat melihat bahwa mereka baru saja keluar dari kereta yang ditarik binatang buas, dan setelah diskusi singkat, mereka melanjutkan perjalanan menuju penginapan yang ditinggali Han Li dengan berjalan kaki. Setelah beberapa saat merenung, Han Li dengan cepat menebak mengapa pasangan jahat ini melakukan ini, dan dia memastikan bahwa mereka kemungkinan besar datang ke sini untuk menemuinya. Karena itu, dia tersenyum dan menarik kesadaran spiritualnya sebelum menunggu di kamarnya. Benar saja, tidak lama setelah itu, dua tanda indera spiritual muncul di luar ruangan tempat dia menginap. Namun, keduanya tampak agak ragu-ragu dan ragu-ragu tentang bagaimana melanjutkannya. Alis Han Li sedikit berkerut, dan bibirnya sedikit bergetar beberapa kali. Detik berikutnya, suaranya tiba-tiba terdengar di telinga pasangan iblis itu. "Mengingat kamu sudah di sini, kenapa kamu tidak masuk?" Ekspresi pasangan itu berubah sedikit setelah mendengar ini, dan mereka bertukar pandang, diikuti oleh pria jahat itu mengertakkan gigi, dan berkata, "Ayo pergi. Han Senior telah mendeteksi kita, jadi tidak ada jalan untuk kembali." Wanita iblis itu mengangguk dengan senyum masam setelah ragu-ragu sebentar, dan dengan demikian, mereka berdua memasuki ruangan. Mereka segera disambut oleh pemandangan aula yang agak kecil, dan Han Li duduk di kursi di dalam aula, menilai mereka dengan ekspresi acuh tak acuh. "Kami memberi hormat kepada Han Senior." Pasangan iblis itu buru-buru membungkuk ke arah Han Li secara bersamaan. "Tidak perlu formalitas. Mengapa kalian berdua mengikuti saya ke sini? Apakah ada sesuatu yang ingin Anda diskusikan dengan saya?" Han Li bertanya. "Kebijaksanaan Anda benar-benar tak tertandingi, Senior. Kami memang memiliki sesuatu yang ingin kami sampaikan kepada Anda," kata pria jahat itu dengan senyum menjilat. "Pergilah, aku punya banyak hal yang harus diselesaikan, jadi aku tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan," Han Li membujuk. Pasangan iblis itu bertukar pandangan lagi setelah mendengar ini, diikuti oleh pria iblis yang mengumpulkan keberaniannya, dan berkata, "Senior Han, apakah tawaranmu sebelumnya masih berlaku?" "Tawaran sebelumnya? Oh, kamu sedang membicarakan tentang apa yang aku katakan kepada Wu Yu sebelum aku pergi, kan?" "Tentu saja begitu. Apakah kalian berdua tertarik untuk mengungkapkan informasi itu kepadaku?" Han Li bertanya dengan tenang. "Kami benar-benar tahu lebih banyak daripada Wu Yu tentang area spesifik di mana logam iblis asing ditambang karena kami berada di sana secara langsung ketika kumpulan logam iblis asing ini digali.
Jika Anda bersedia mengeluarkan batu iblis yang dijanjikan untuk kami akan sangat senang untuk mengungkapkan informasi ini kepada Anda, senior." Pria jahat itu menjawab dengan sikap gembira. Kamu tidak tahu kamu datang ke sini, kan?" Hon Li bertanya alih-alih memberikan tanggapan langsung. "Memang. Bukannya kami ingin melakukan ini di belakang Wu Yu. Wu Yu adalah orang yang menganiaya kami lebih dulu. Kami mengawasi proses di tambang ketika kumpulan metal setan asing digali, jadi mereka telah merencanakan membuang segala sesuatu di kepala kita jika kita tertangkap. Mereka ingin kita menjadi kambing hitam mereka, dan jika kita tidak mendengar mereka membicarakan hal ini secara kebetulan, kita masih tidak tahu apa-apa. Selain itu, kamu hanya akan membelah sebagian kecil dari batu iblis dengan kami, dan kami secara alami tidak mau menerima ini setelah mengambil resiko yang sangat besar," kata pria jahat itu dengan marah. "Saya tidak peduli tentang apa yang terjadi antara Anda dan Wu Yu, selama Anda memberi saya informasi yang memuaskan, saya akan memberi Anda jumlah batu iblis yang saya janjikan sebelumnya," kata Hon Li tanpa emosi. "Terima kasih, senior, saya yakin informasi yang kami miliki akan memuaskan Anda." Pria jahat itu segera menjawab dengan gembira. "Baiklah, lanjutkan," Han Li mendorong. "Batch metal devilis asing ini digali dari tambang pribadi pertama yang kami buka, dan ditemukan oleh saya dan rekan Dao saya. Namun, itu ditemukan di bagian terdalam dari tambang di daerah yang sangat terpencil, jadi tanpa izin yang tepat panduan, sangat sulit untuk menemukan pintu masuk ke daerah itu. Kami hanya tersandung padanya setelah menjalankan tambang selama hampir 100 tahun. Lokasi tepatnya adalah..." Jadi, pria iblis itu mulai mengungkapkan informasi yang dia miliki, dan Hon Li sesekali menyela untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Setelah semua pertanyaannya dijawab oleh pasangan iblis itu, Han Li mengangguk dengan ekspresi senang, dan berkata, "Informasi yang kamu berikan kepadaku akan menyelamatkanku dari banyak masalah, jadi aku akan mengeluarkan musetan batu yang saya janjikan. Namun, jika saya menemukan bahwa informasi yang Anda berikan kepada saya salah, Anda tidak akan hidup untuk menghabiskan batu iblis. Adakah yang ingin Anda tambahkan?" Han Li berkata dengan suara dingin saat gelalang penyimpanan merah yang diisi dengan batu iblis muncul di tangannya. "Yakinlah, senior, kami tidak akan berani berbohong kepadamu," kata pria jahat itu dengan senyum menjilat saat dia melirik gelang penyimpanan di tangan Hon Li dengan sedikit kerinduan di matanya. "Hehe, aku harap begitu. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang," kata Hon Li sambil menjentikan pergelangan tangan, melemparkan gelang penyimpanan ke arah pasangan itu. Pria jahat itu menangkap gelang itu dan segera menyuntikkan indera spiritualnya ke dalamnya. Setelah menemukan bahwa itu diisi dengan batu iblis, dia segera mengulurkan busur gembira sebelum mundur keluar dari ruangan dengan wanita itu sambil berkata, "Terima kasih, senior, kami tidak akan menyita waktumu lagi sekarang." Setelah itu, pasangan itu tiba di geng terpencil di dekat penginapan, dan wanita itu bertanya, "Apakah senior Han memberi kami jumlah batu iblis yang dijanjikan? Aku tidak memeriksanya secara menyeluruh, tapi jumlahnya harus tepat. Menilai dari seberapa dermawannya dia, aku yakin dia tidak akan mencoba membodohi kita atas hal seperti ini. Aku tidak berpikir dia akan menyerahkan melewati batu iblis dengan mudah. Sepertinya kita tidak perlu menggunakan kartu truf yang kita siapkan sekarang." Pria iblis itu menjawab dengan ekspresi bersemangat. Wanita itu sangat senang mendengar ini, tetapi ekspresi hati-hati kemudian muncul di wajahnya. "Apa yang kita lakukan selanjutnya? Apakah kita meninggalkan danau air terjun biru sesuai dengan rute yang Wu Yu rencanakan? Kita pasti tidak bisa tinggal di danau air terjun biru lebih lama lagi, tapi kita juga tidak bisa mengambil rute yang ditentukan Wu Yu, kita harus pergi ke arah lain. Dengan batu iblis ini, kita tidak akan melakukannya untuk menyedotnya sebagai budak lebih lama lagi." Pria iblis itu segera menjawab, setelah dengan jelas mempertimbangkan masalah ini. "Baiklah, kami akan melakukan apa yang Anda katakan." Wanita itu menyetujui setelah beberapa saat ragu. Karena itu, mereka berdua memanggil kereta yang ditarik binatang sebelum melakukan perjalanan menuju gerbang kota terdekat. Sementara itu, Han Li masih duduk di kursinya, merenungkan informasi yang baru saja dia terima.
Saat dia mendengarkan akun pria iblis itu, dia telah melepaskan jenis teknik rahasia yang sangat halus. Teknik rahasia ini tidak seefektif teknik pencarian jiwa, tetapi sangat ampuh untuk menentukan apakah seseorang mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak, dengan sifatnya yang berhati-hati, tidak mungkin dia menyerahkan batu iblis dengan mudah. Selama informasi yang diungkapkan pria iblis itu kepadanya adalah benar, dia tidak peduli jika beberapa detail telah dirahasiakan. Tentu saja, dia telah memilih untuk mengambil rute ini karena menangkap pasangan itu dan menggunakan teknik pencarian jiwa pada mereka dapat menarik perhatian dari makhluk iblis bermutu tinggi lainnya yang tinggal di penginapan, yang akan sangat merepotkan. Setelah merenungkan situasinya beberapa saat lagi, Han Li tiba-tiba bangkit, dan bergumam pada dirinya sendiri, jadi, waktu adalah yang terpenting, jadi saya akan membiarkan dia pergi dan mengunjungi tambang pribadi sekarang. Karena itu, Han Li segera bangkit dan keluar dari penginapan sebelum memanggil kereta yang ditarik binatang menuju gerbang kota tertentu. Tambang pribadi secara alami tidak terletak di pulau itu. Nyatanya, jaraknya sangat jauh, dan bahkan dengan kecepatan terbangnya, butuh beberapa hari untuk sampai ke sana. 3 hari kemudian, Han Li terbang di udara sebagai seberkas cahaya biru. Alih-alih danau beriak, ada pegunungan hijau tua bergelombang di bawah. Tiba-tiba, sebuah gunung yang lurus seperti pedang raksasa muncul di depan. Gunung itu tingginya lebih dari 100.000 kaki, dan tampak sangat megah. Ekspresi gembira muncul di wajah Han Li saat melihat gunung, dan dia segera turun ke arah itu. Cahaya biru memudar, dan Han Li mendarat di atas batu raksasa di puncak gunung, lalu menutup matanya dan melepaskan indera spiritualnya yang sangat besar ke bawah. Beberapa saat kemudian, dia membuka kembali matanya sebelum membuat segel tangan, dan serangkaian tanda kuning tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya. Setelah itu dia tiba-tiba menghilang dari atas batu raksasa. Detik berikutnya, cahaya kuning berkedip jauh di dalam perut gunung, dan Han Li muncul kembali. Dia melihat sekeliling pada lingkungan yang redup, dan alisnya sedikit berkerut saat dia menyapu lengan baju di udara untuk melepaskan bola cahaya putih. Bola cahaya melayang-melayang di atas kepalanya, dan segala sesuatu di sekitarnya diterangi secerah siang hari. Meskipun Han Li bisa melihat semuanya menggunakan kemampuan mata rohnya, ini secara alami jauh lebih nyaman. Baru kemudian Han Li menemukan bahwa dia berada di terowongan tambang yang bobrok, dan permukaan batu di sekitarnya penuh dengan lubang dan gundukan. Dia mengarahkan pandangannya ke depan dan menemukan terowongan berliku yang mengarah ke depan, dan sepertinya terowongan itu membentang lebih dalam ke perut gunung. Han Li menyapu pandangannya ke daerah sekitarnya, dan perhatiannya tertuju pada sebongkah biji yang tertanam di salah satu permukaan batu. Potongan biji ini bernilai sangat rendah, dan permukaannya penuh dengan retakan, jadi tidak ada yang tertarik padanya. Namun, senyum tipis muncul di wajah Han Li saat dia menilai biji itu, lalu mengulurkan tangan dan membuat gerakan meraih. Potongan biji segera ditarik keluar dari permukaan batu dengan ledakan kekuatan yang sangat besar, lalu ditarik ke dalam buah anggur Han Li sebagai seberkas cahaya kuning. Han Li kemudian menutup jari-jarinya di sekitarnya, dan itu meledak menjadi bola cahaya kuning. Setelah cahaya memudar, jimat hitam yang berkilauan dengan cahaya redup muncul di tangan Han Li. Hehe, mereka cukup licik, akan kuberikan itu. Han Li terkekeh saat dia menyapu perasaan spiritualnya di atas jimat, lalu menyimpannya di lengan bajunya sebelum melanjutkan ke depan. Terowongan tambang tempat dia berada sangat panjang, dan ada banyak persimpangan jalan yang membuatnya menyerupai sistem seperti sarang laba-laba yang berbelit-belit. Namun, Han Li sepertinya tahu persis ke mana dia pergi, mengambil satu putaran demi satu tanpa ragu-ragu. Tak lama kemudian, dia sudah menempuh jarak 5.000 kaki, lalu akhirnya berhenti di perempatan jalan. Di sana, dia memeriksa sekelilingnya, lalu tiba-tiba menunjuk ke sudut persimpangan jalan tertentu. Sebuah batu di sudut meledak, dan jimat hitam lainnya muncul. Han Li menyapu lengan baju di udara untuk melepaskan semburan cahaya biru, yang menyapu jimat hitam itu sebelum menariknya ke genggamannya. Setelah menyimpan jimat hitam itu juga, Han Li masuk ke salah satu terowongan tambang dan melanjutkan perjalanan.
Jelas bahwa jimat ini memiliki efek penuntun tertentu, dan Hon Li dapat menggunakannya untuk melakukan perjalanan menuju bagian terdalam dari tambang. Dengan demikian, melalui deteksi di antara jimat, Han Li mampu menarik jimat dari berbagai bagian terowongan tambang secara berkala. Sekitar 8 jam kemudian, dia sudah mencapai titik yang sangat dalam di tambang, dan persimpangan jalan menjadi semakin sedikit. Lubang-lubang di dinding juga secara bertahap menjadi semakin tidak lazim, dan pada akhirnya, hampir tidak ada. Namun, dari pecahan biji yang tersebar di tanah, dapat dilihat bahwa kualitas biji di sini jelas meningkat secara signifikan. Tidak heran jika para budak tambang masih tidak mau meninggalkan terowongan tambang ini meskipun mereka tahu mereka telah menyimpang dari rute yang ditentukan. Saat Hon Li memikirkan ini pada dirinya sendiri, langkah kakinya tiba-tiba terhenti. Terowongan di depan telah diisi oleh bebatuan lepas yang tak terhitung jumlahnya, menandakan bahwa seseorang sengaja meruntuhkan terowongan. Alis Hon Li berkerut sedikit saat dia melanjutkan perjalanannya, dan bola cahaya putih di atas kepalanya menghilang saat cahaya kuning melintas dari tubuhnya, dan dia melangkah ke bebatuan di depan seolah-olah dia tidak memiliki bentuk yang substansial. Tak lama kemudian, Han Li melewati bagian terowongan yang runtuh dan muncul di sisi lain. Cahaya kuning yang terpancar dari tubuhnya memudar, dan dia mulai memeriksa sekelilingnya. Hasilnya, dia menemukan bahwa masih ada terowongan di depan, tapi yang ini jauh lebih kecil dan lebih kasar dari yang sebelumnya, jelas dibuat belum lama ini. Tatapan Hon Li kemudian ditarik ke pecahan hitam dan putih di tanah, dan dia melambaikan tangan di udara untuk menariknya ke telapak tangannya sebelum dengan hati-hati memeriksanya. Ini benar-benar metal defilis asing. Ini tempatnya, Han Li bergumam pada dirinya sendiri saat dia melemparkan pecahan metal defilis asing ke samping dengan ekspresi gembira. Segera setelah itu, dia menutup matanya dan melepaskan perasaan spiritualnya yang sangat besar ke arah daerah di depan. Beberapa saat kemudian, Han Li membuka kembali matanya, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, Terowongan tambang ini sangat panjang, dan tampaknya ada batasan alami di depan yang menghalangi spiritualku. Sepertinya ada orang di sana juga, menilai dari basis kultivasi mereka yang rendah, mereka seharusnya menjadi budak tambang. Mungkin mereka bisa berguna bagiku. Tanda petik ganda buka. Setelah itu, dia melanjutkan ke terowongan gelap di depan. Tak lama kemudian, dia tiba di sebuah gua kecil yang baru saja digali, dan ada 3 budakku yang jahat berkulit gelap dengan pakaian compang-camping berlutut di tanah dengan ekspresi ngeri. Ketiga budak saya ini masing-masing memiliki sepasang tanduk di kepala mereka, dan jelas sekali bahwa mereka berasal dari ras yang sama. Jadi maksudmu semua orang selain kalian bertiga telah dibantai? Hon Li bertanya dengan ekspresi tenang. Salah satu budak tambang bergidik, dan buru-buru menjawab, ya, senior. Kami cukup waspada dan memisahkan diri dari kelompok itu terlebih dahulu untuk bersembunyi di sini. Jika tidak, kemungkinan besar kami juga akan mati. Saya kira itu hanya diharapkan bahwa mereka akan mencoba untuk membungkam Anda. Saya berasumsi semua logam iblis asing di sini ditambang oleh Anda dan sesama budak saya, bukan? Hon Li bertanya. Budak tambang tidak tahu mengapa Han Li menanyakan pertanyaan ini, tetapi mereka hanya bisa menjawab, itu benar, senior. Baiklah, saya punya beberapa pertanyaan. Jika Anda bisa memberikan jawaban yang memuaskan, saya bisa menyelamatkan Anda. Jika tidak, Anda akhirnya akan mati kelaparan di terowongan tambang yang runtuh ini, kata Han Li. Selama Anda bersedia menyelamatkan kami pasti akan memberitahu Anda semua yang kami ketahui, senior. Salah satu budak tambang segera menjawab, dan kedua temannya juga sangat senang mendengar ini. Pertama, kapan Anda menemukan logam iblis asing, dan apakah ada sesuatu yang tidak normal tentang proses penambangan? Hon Li bertanya. Kami menemukan metal defilis asing di sini lebih dari 2 bulan yang lalu. Ada lebih dari 100 dari kami pada saat itu, tetapi tanah di sini sekeras besi, jadi kami membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menambang semua metal defilis asing di daerah ini. Adapun proses penambangan,
Sesuatu telah terjadi menjelang akhir, beberapa teman kami tiba-tiba jatuh ke tanah saat menggali dan menjadi debu tepat di depan mata semua orang. Budak tambang menjawab sebagai tanda kenangan menakutkan melintas melalui matanya. Apakah itu seperti ini? Han Li mengangkat alisnya saat dia mengarahkan jarinya ke arah batu hitam di tanah di dekatnya. Seutas benang hijau melesat dari ujung jarinya di tengah kilatan cahaya hijau, langsung menembus batu sebelum terbang kembali ke arahnya. Detik berikutnya, batu itu berkurang menjadi tumpukan bubuk abu-abu. Ketiga budak saya merasa ngeri melihat ini, dan yang di tengah dengan tergesa-gesa berteriak, persis seperti itulah yang terjadi pada teman-teman kita itu. Han Li mengangguk sebagai jawaban sebelum bertanya, apakah atasan Anda tidak mengirim seseorang untuk menyelidiki setelah insiden itu? Seseorang memang datang untuk menyelidiki, tetapi mereka tidak menemukan sesuatu yang tidak normal di sana, dan tidak ada yang terjadi pada orang-orang yang menambang di sana setelah kejadian itu. Jadi, tidak ada yang peduli untuk menyelidiki lebih jauh karena nyawa kami, budak-budakku tidak apapun berharga di mata mereka, kata budak tambang di tengah sambil tersenyum mesam. Jadi kejadian abnormal itu hanya terjadi satu kali sebelum berhenti, ya? Itu agak menarik, tunjukkan situs tempat insiden itu terjadi padaku nanti, Han Li menginstruksikan. Ya, senior. Merupakan kehormatan bagi kami untuk dapat membantu Anda, senior. Tiga budak tambang secara alami tidak berani menolak, dan mereka semua menawarkan balasan dengan hormat. Baiklah, saya punya satu pertanyaan terakhir. Beritahu saya jika metal devilis asing di daerah ini benar-benar semuanya telah ditambang, kata Han Li dengan ekspresi serius. Pertanyaan Han Li jelas mengejutkan ketiga budakku, dan mereka bertukar pandangan sebelum dua budakku yang tersisa mengarahkan pandangan mereka pada budak tambang tengah lagi. Ekspresi budakku berubah beberapa kali, dan dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menyembunyikan rahasia mereka lebih lama lagi. Dengan demikian, senyum masa muncul di wajahnya saat dia menjawab, awalnya, semua logam iblis asing di daerah ini telah ditambang, tetapi selama beberapa hari terakhir kami terjebak di sini, kami menemukan daerah lain yang diisi dengan logam iblis asing saat mencoba menggali terowongan keluar dari sini. Namun, kami bertiga sendiri secara alami tidak dapat menambang area tersebut, jadi kami hanya bisa menyegelnya dengan lumpur dan batu untuk saat ini. Jika Anda tertarik, kami dapat mengajak Anda untuk melihatnya. Tanda petik ganda buka. Begitu. Saya berasumsi Wu Yu dan yang lainnya tidak tahu tentang ini atau tidak berani menunda lebih lama lagi dan memutuskan untuk meninggalkan daerah itu. Bagaimanapun, saya akan mengambil keuntungan dari ini. Sebelumnya itu, tunjukkan di mana insiden itu terjadi pertama kali, Han Li menginstruksikan. Ya, senior budak tambang di tengah merasa permintaan ini agak aneh, tetapi dia secara alami tidak berani menawarkan pertentangan apapun. Dengan demikian, ketiga budak saya bangkit berdiri dengan gelisah sebelum memimpin jalan. Sekitar 1 jam kemudian, lokasi insiden telah ditunjukkan kepada Han Li, begitu pula area baru tambang yang ditemukan oleh tiga budak tambang. Informasi Anda telah terbukti sangat berguna, jadi saya akan memberi Anda jalan keluar, kata Han Li dengan ekspresi senang saat dia menyapu lengan baju di udara untuk melepaskan bentangan luas cahaya biru. Cahaya biru menyala di depan mata ketiga budak tambang, dan lingkungan mereka tiba-tiba berubah. Setelah itu mereka menemukan diri mereka di depan bagian terowongan tambang yang runtuh lagi. Setelah itu, fluktuasi spasial meletus di samping mereka, dan Han Li muncul di dekatnya. Ketiga budak saya sangat gembira dan takut melihat ini karena mereka tidak tahu apakah Han Li akan menepati janjinya. Han Li tidak mempedulikan mereka bertiga saat dia mengangkat tangan sebelum mengangkat tangan ke arah penyumbatan di depan. Detik berikutnya, bola cahaya keemasan muncul dari telapak tangannya, lalu berubah menjadi pilar cahaya menyilaukan yang melesat ke udara. Suara gedebuk terdengar saat tembusan angin kencang menerobos area tersebut, dan sebuah terowongan dengan diameter sekitar 10 kaki tertiup ke tumpukan besar bebatuan lepas. Tepi terowongan itu merah membara, tapi kemudian dengan cepat mendingin dan menjadi hitam lagi. Kamu bisa keluar dari tempat ini melalui terowongan ini, kata Han Li kepada tiga budak tambang sebelum menghilang di tempat dengan care seperti hantu.
Budak tambang sangat senang melihat ini, dan mereka semua membungkuk hormat ke tempat di mana Hon Li baru saja menghilang sebelum memasuki terowongan satu demi satu. Tepi terowongan masih sangat panas, tapi mereka bertiga mengertakkan gigi dan terus maju. Pada titik ini, Han Li telah kembali ke lokasi kejadian dan mengeluarkan beberapa gumpalan ki hijau dari tanah di dekatnya. Setelah itu, dia dengan hati-hati menyimpan ki hijau ke dalam botol kecil sebelum tiba di terowongan tambang yang tersembunyi lagi. Ki hijau secara alami baleful Yin Ki, tetapi budak tambang yang bertindak sebagai tuan rumahnya semuanya telah terbunuh, jadi Yin Ki yang penuh rasa menyembunyikan dirinya di bawah tanah lagi dan tidak menyakiti budak saya lagi. Untungnya, Wu Yu dan yang lainnya terlalu terpaku pada penambangan logam iblis asing untuk memeriksa tempat ini dengan hati-hati. Jika tidak, jika mereka telah menemukan Yin Ki yang menyedihkan di sini, mungkin kisah lain akan menyusul. Adapun terowongan tambang baru ini, sebenarnya terletak hanya lebih dari 100 kaki dari terowongan tambang asli. Menurut lokasi di mana baleful Yin Ki telah merembes keluar, Han Li telah menyimpulkan bahwa jika ada 5 elemen cahaya sejati Yin yang dapat ditemukan di sini, kemungkinan besar itu akan berada di bawah terowongan tambang baru ini. Karena itu, dia segera kembali ke terowongan ini setelah memberhentikan ketiga budak tambang, lalu menyapu selongsong di udara untuk melepaskan sekitar selusin bola cahaya biru. Bola cahaya kemudian berubah menjadi serangkaian boneka kera biru, yang masing-masing tingginya sekitar 10 kaki dan mengeluarkan aura dingin. Han Li mengeluarkan instruksi kepada boneka-boneka ini melalui indera spiritualnya, dan mereka segera melangkah ke terowongan tambang untuk menambang logam iblis asing di sana. Setelah itu, Han Li merenungkan situasinya sejenak sebelum melepaskan binatang emas kecil dari lengan bajunya. Itu tidak lain adalah leopard Kirin Beast, dan jelas sedang tertidur di gelang makhluk roh. Segera setelah itu muncul, itu membuka matanya yang kabur dengan cara yang membingungkan dan agak menggemaskan. Han Li sangat terhibur dengan ini, dan dia menginstruksikan, waspadalah dan jangan biarkan orang luar masuk ke sini. Setelah itu, cahaya kuning melintas dari tubuhnya, dan dia langsung tenggelam ke tanah. Saat itulah leopard Kirin Beast sepenuhnya memahami situasinya, dan ia segera melompat berdiri untuk mengawasi sambil juga mengawasi boneka kera biru. Semua boneka kera biru memiliki kekuatan tahap formasi inti, memungkinkan mereka dengan mudah merobek tanah yang keras untuk mengekstrak potongan logam iblis asing yang terkubur di dalamnya. Diperlukan lebih dari 100 budak saya sekitar sebulan untuk sepenuhnya menambang terowongan ini, tetapi boneka-boneka itu mampu melakukannya dalam waktu kurang dari 6 jam. Jadi, leopard Kirin Beast mengumpulkan semua logam iblis asing ke dalam gelang penyimpanan sebelum menunggu di tempat bersama dengan boneka kera biru. Sekitar 2 jam kemudian, leopard Kirin Beast menjadi sangat tidak sabar, dan saat ia berencana untuk berjalan-jalan, seluruh terowongan tambang tiba-tiba bergetar hebat. Pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya berguling dari dinding batu, dan seolah-olah terowongan itu akan runtuh kapan saja. Leopard Kirin Beast sedikit goyah saat melihat ini sebelum segera terbagi menjadi beberapa proyeksi yang melesat ke udara. Semua boneka kera biru itu segera disimpan, diikuti oleh proyeksi yang digabungkan menjadi satu lagi sebelum terbang ke atas sebagai seberkas cahaya keemasan. Dalam sekejap setelah leopard Kirin Beast pergi, terowongan tambang akhirnya runtuh di tengah ledakan yang bergema. Batu-batu lepas yang tak terhitung jumlahnya runtuh, dan seluruh terowongan tambang langsung terisi. Tepat pada saat ini, gunung raksasa seperti pedang di permukaan juga bergetar hebat sebelum runtuh di tengah ledakan yang menghancurkan bumi. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran berbeda dikirim ke segala arah, dan seolah-olah hari kiamat telah tiba. Sebuah lolongan tajam terdengar, dan sosok emas muncul dari tengah-tengah bebatuan yang tak terhitung jumlahnya sebelum naik ke udara, menampakkan dirinya sebagai leopard Kirin Beast. Binatang buas itu memandangi gunung yang runtuh, dan sedikit perhatian muncul di matanya. Hampir pada saat yang sama, ledakan-ledakan yang mirip dengan gemuruh petir terdengar, dan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya meletus ke langit seperti letusan gunung berapi dari lokasi di mana gunung raksasa itu pernah berdiri.
Macan tutul Kirin sangat terkejut melihat ini, dan dengan cepat menyapu udara, melepaskan serangkaian proyeksi cakar emas yang memusnahkan semua batu yang terbang ke arahnya. Tiba-tiba, teriakan panjang yang mirip dengan auman naga meletus dari bawah, dan proyeksi pedang biru yang panjangnya lebih dari 100 kaki tiba-tiba muncul dari tanah. Semua batu di jalurnya langsung hancur, dan Hon Li muncul di udara di tengah kilatan cahaya biru. Wajahnya sedikit pucat, dan dia memegang batu hijau seukuran kepalan tangan yang diselimuti bola cahaya hijau di satu tangan, dan pedang emas berkilauan raksasa yang panjangnya sekitar 10 kaki di tangan lainnya. Leopard Kirin Beast sangat senang melihatnya, dan ia segera melompat ke sampingnya sebelum menggosokkan kepalanya yang berbulu ke kakinya dengan sikap penuh kasih sayang. Han Li berbalik dan tersenyum pada macan tutul Kirin sambil menepuk kepalanya, dan berkata, "Hati-hati, ada binatang menakutkan di bawah sana yang akan membunuh." Bertentangan dengan hal ini, Leopard Kirin Beast sangat senang dengan prospek musuh. Pola emas muncul di seluruh tubuhnya saat ukurannya membengkak secara drastis di tengah raungan keras, langsung berubah menjadi binatang emas raksasa yang panjangnya beberapa puluh kaki. Beberapa teriakan marah terdengar di bawah, diikuti oleh getaran tanah yang hebat, dan monster kuning tiba-tiba muncul. Monster itu memiliki selusin mata majemuk di bagian atas kepalanya, dan semua mata itu mengamati Han Li dengan kejam. Tidak hanya monster itu sebesar gunung, kulit kuningnya dipenuhi dengan bebatuan dengan warna dan ukuran berbeda, beberapa di antaranya merupakan batu permata yang sangat berharga. Ini adalah Magnetic Light Beast. Aku pernah mendengar tentang jenis binatang ini sebelumnya, tapi tidak pernah kupikir aku akan melihatnya di sini. Sepertinya aku harus berterima kasih kepada binatang buas ini untuk potongan 5 elemental Yin yang True Light yang aku baru saja ditemukan. Binatang buas ini telah bersama potongan cahaya sejati 5 elemen Yin yang, jadi ia pasti memiliki sebagian dari kekuatan cahaya sejati. Jika saya dapat menangkap dan memurnikannya, saya harus memiliki cukup bahan untuk memperbaiki gunung ekstrem lainnya. Han Li bergumam pada dirinya sendiri sambil tersenyum saat dia melirik ke binatang raksasa di bawah, lalu ke batu hijau di tangannya. Tepat pada saat ini, binatang raksasa itu melepaskan raungan marah lagi, dan menyapu sepasang tangannya yang besar ke atas dengan cara yang ganas. Sepasang tangan besar itu kabur saat mereka melintas di udara, mengirimkan serangkaian gelombang kejut putih meluncur langsung ke arah Han Li. Han Li hanya membalikan tangan saat dia tetap di tempat, dan gunung hitam kecil muncul di depannya di tengah kilatan cahaya abu-abu. Gunung itu berukuran beberapa puluh kaki, dan itu tidak lain adalah gunung ekstrim yang menyatu dengan Essence. Gelombang kejut putih menghantam gunung di tengah serangkaian ledakan yang bergema, tetapi gunung hitam kecil itu tetap benar-benar kokoh dan tak tergoyahkan. Sementara itu, Leopard Kirin Beast melompat ke depan, terbagi menjadi sekitar selusin proyeksi identik yang menerkam dengan kejam ke arah Magnetic Light Beast. Proyeksi muncul di sekitar binatang raksasa itu sebelum menyapu cakar mereka di udara, mengirimkan proyeksi cakar yang tak terhitung jumlahnya menabrak tubuh binatang besar itu. Bola cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya meledak di seluruh tubuh binatang raksasa itu, dan beberapa batu yang tertanam di kulitnya terlepas, tetapi binatang itu sendiri tetap tidak terluka sama sekali. Namun, itu telah dibuat marah oleh serangan provokatif Leopard Kirin Beast, dan itu langsung mengalihkan perhatiannya ke proyeksi di sekitarnya. Tiba-tiba, selusin pilar cahaya 5 warna muncul dari mata majemuknya sebelum menyelimuti proyeksi binatang emas di sekitarnya dalam sekejap. Semua proyeksi Leopard Kirin Beast benar-benar tidak bisa bergerak oleh pilar cahaya 5 warna, dan mereka bahkan tidak bisa menutup kelopak mata. Detik berikutnya, ekspresi ganas muncul di wajah binatang raksasa itu, dan pilar cahaya 5 warna berputar di tempat, di mana proyeksi Leopard Kirin Beast di dalamnya langsung diiris menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya seolah-olah mereka diserang oleh bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya. Namun, semua proyeksi menghilang begitu saja tanpa setetes darah pun yang tertumpah, dengan jelas menunjukkan bahwa tidak satu pun dari mereka adalah tubuh asli Leopard Kirin Beast. Binatang cahaya magnetik dengan jelas juga menyadari hal ini,
dan amarahnya menjadi semakin diperburuk saat pilar cahaya 5 warna meletus dari mata majemuknya menjadi lebih tebal sebelum menyapu dengan keras melalui ruang sekitarnya. Tiba-tiba, salah satu pilar cahaya tersendat, dan leopard Kirin Beast terpaksa tersandung dari udara tipis. Binatang raksasa itu sangat gembira melihat ini, dan dia segera memfokuskan semua pilar cahaya ke leopard Kirin Beast. Pilar cahaya digabungkan menjadi satu untuk membentuk pilar cahaya yang sangat tebal yang meluncur langsung menuju leopard Kirin Beast. Leopard Kirin Beast sangat khawatir dengan ini, dan berusaha melarikan diri dari tempat kejadian, tetapi ruang di sekitarnya telah menjadi sekeras besi dan baja, membuatnya tidak dapat melarikan diri dalam waktu singkat. Pilar cahaya tebal hendak menyelimuti tubuhnya, dan ia mulai panik saat ia dengan tergesa-gesa berteriak minta tolong. Di saat kritis ini, suara Honli terdengar dari atas. HMPH, jadi sekarang kamu tahu harus takut. Bahkan aku tertangkap basah dan hampir terluka oleh benda ini, kamu masih bukan tandingannya saat ini. Begitu suaranya menghilang, proyeksi pedang emas yang panjangnya lebih dari 1000 kaki menyapu udara untuk memotong pilar cahaya keemasan di tengah. Leopard Kirin Beast langsung dibebaskan, dan segera melompat ke arah Honli sebagai bayangan emas. Setelah hanya beberapa kilatan, itu muncul di samping Honli dengan ekspresi sedih di wajahnya. Honli memegang pedang emas besar di satu tangan dan batu hijau di tangan lainnya, dan dia memberi Leopard Kirin Beast dengan senyuman yang meyakinkan. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, Magnetic Light Beast tiba-tiba menjadi sangat marah. Sekitar selusin pilar cahaya 5 warna muncul dari mata majemuknya, dan bebatuan di sekujur tubuhnya juga jatuh ke arah Honli seperti hujan meteor. Ini benar-benar lebih kecil dibandingkan dengan kerangka besar Magnetic Light Beast, tetapi bahkan yang terkecil pun sebesar kepala manusia, dan yang terbesar adalah seukuran rumah, jadi ini adalah badai yang sangat dahsyat. Namun, ekspresi Honli tetap sama sekali tidak berubah setelah melihat ini, dan dia dengan cepat menyimpan pedang emas raksasa itu sebelum mengarahkan jarinya ke gunung hitam kecil di hadapannya dengan cara yang tidak tergesa-gesa. Tiba-tiba, beberapa rune perak muncul di permukaan gunung, dan itu membengkak hingga beberapa ribu kaki, melindungi Honli dan macan tutul Kirin di belakangnya. Pilar 5 warna cahaya dan badai batu semuanya dijauhkan oleh cahaya abu-abu yang dilepaskan oleh gunung hitam, dan Honli menarik napas dalam-dalam sebelum membuka mulutnya untuk melepaskan bola ki biru, yang lenyap ke dalam gunung dalam sekejap. Detik berikutnya, suara mendengung keras terdengar dari seluruh gunung, dan gelombang cahaya abu-abu mulai melonjak keluar dalam hiruk-pikuk, membentuk lingkaran cahaya raksasa dengan diameter sekitar 500 meter. Halo itu sangat padat dan turun seperti benda besar. Itu melakukannya dengan cara yang benar-benar sunyi, tetapi aura yang dilepaskannya sangat menakutkan, dan semua udara di sekitarnya dengan cepat tersebar. Bahkan langit dalam radius 5 km menjadi redup akibatnya. The Extreme Ascent of Fuset Mountain tidak menjadi berbeda secara fundamental, tetapi karena basis kultivasi Honli menjadi semakin kuat, gunung itu sendiri juga menjadi lebih tangguh. Magnetic Light Beast dengan tergesa-gesa menyerang lingkaran cahaya raksasa dengan mata majemuk dan bebatuan di tubuhnya, semuanya sia-sia, dan sedikit ketakutan akhirnya muncul di matanya. Tampaknya menyadari bahwa itu dalam situasi yang mengerikan, dan tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh keras sebelum jatuh ke tanah. Segera setelah itu, cahaya 5 warna berputar di atas tubuhnya, dan tiba-tiba berubah menjadi transparan, seolah-olah berubah menjadi kristal tembus cahaya. Di tengah kristal itu ada bola besar cahaya hijau, di dalamnya ada batu hijau yang sangat mirip dengan yang ada di tangan Honli, kecuali yang ini berkali-kali lebih besar dan warnanya jauh lebih terang. Apakah ini akan membuat pertarungan terakhir? Ini akan menjadi kesempatan bagus untuk melihat mana yang lebih kuat di antara 5 elemental cahaya sejati Yin yang legendaris dan cahaya yang menyatu dengan esensi surgawi. Honli bergumam pada dirinya sendiri saat sinar bersemangat muncul di matanya. Setelah itu, lebih banyak cahaya abu-abu meletus dari gunung hitam atas perintahnya, dan lingkaran cahaya abu-abu meluas secara drastis sekali lagi untuk mencakup hampir seluruh langit. Tepat saat lingkaran cahaya besar hendak turun ke atas binatang cahaya magnetik,
Binatang raksasa itu meringkuk menjadi bola, dan bola cahaya 5 warna yang menusuk keluar dari batu hijau di dalam tubuhnya. Melalui tubuh tembus cahaya binatang raksasa itu, cahayanya diperbesar lebih dari 100 kali lipat, membentuk piringan cahaya yang menyilaukan yang tidak lebih kecil dari lingkaran cahaya abu-abu, dan itu naik ke udara di tengah suara melengking yang tajam. Detik berikutnya, ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat dua benda raksasa itu bentrok, mengirimkan gelombang kejut yang menyapu ke segala arah. Pada saat yang sama, benang abu-abu yang tak terhitung jumlahnya melesat ke udara di tengah gelombang kejut, dan lingkaran cahaya serta cakram keduanya lenyap dalam sekejap. Han Li cukup tercengang melihat ini karena binatang cahaya magnetik hanya berada di tahap integrasi tubuh tengah. Namun serangan yang dimanifestasikan oleh cahaya sejati 5 elemen Yin yang mampu menyamai kekuatan cahaya yang menyatu dengan esensi surgawi. Ini berarti bahwa bahkan jika kemampuan 5 elemen Yin yang cahaya sejati untuk menyatu dengan semua seni dan kemampuan kultivasi harus diabaikan, itu masih akan lebih kuat daripada cahaya yang menyatu dengan esensi surgawi sebagai senjata murni saja. Tidak heran jika metode penyempurnaan dari Gunung 5 Ekstrem terpadu menyatakan bahwa Gunung Ekstrem 5 elemen Yin yang akan menjadi yang paling sulit untuk disempurnakan. Dengan pemikiran itu, Han Li bahkan lebih bertekad untuk membunuh binatang ini, dan dia segera membuat segel tangan, di mana dia berubah menjadi kerak emas raksasa yang tingginya lebih dari 1000 kaki di tengah kilatan cahaya keemasan. Dia kemudian membuat gerakan meraih, dan gunung hitam di depannya dengan cepat menyusut menjadi lebih dari 100 kaki sebelum ditarik ke dalam cengkeramannya yang berbulu. Dia kemudian melepaskan raungan menggelegar, dan Provenance Through the Field Projection juga muncul di belakangnya. 3 wajah identik proyeksi itu benar-benar tanpa ekspresi, dan mata iblis hitam pekat muncul di masing-masing labelanya sebelum perlahan membuka dan mengamati binatang raksasa di bawah. Tiba-tiba, 3 benang hitam tipis ditembakkan serentak keluar dari mata iblis, lalu langsung berubah menjadi pilar cahaya hitam yang setebal lengan manusia sebelum menghilang dalam sekejap. Hampir pada saat yang sama, Han Li melemparkan gunung hitam ke bawah dengan kejam, dan itu juga menghilang di tengah ledakan yang meledak. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus di udara beberapa puluh kaki di atas binatang cahaya magnetik, dan 3 pilar cahaya hitam meletus bersamaan. Gunung hitam kecil juga tiba-tiba muncul ke arah lain sebelum meluncur ke arah binatang itu sebagai bola cahaya hitam. The Magnetic Light Beast secara alami sangat khawatir dengan ini, dan itu meringkuk menjadi bola lagi saat batu hijau di dalam tubuhnya menyala dengan pancaran yang lebih besar. Dari kejauhan, terlihat seperti matahari 5 warna yang bersinar perlahan naik dari dalam tubuhnya. Fluktuasi energi yang hebat dilepaskan oleh matahari 5 warna, dan semburan kekuatan luar biasa melonjak keluar darinya dalam hiruk-pikuk. Tepat pada saat ini, gunung hitam kecil menghantam matahari 5 warna di tengah ledakan yang bergema, dan permukaan matahari 5 warna runtuh secara signifikan saat cahaya hitam dan 5 warna saling terkait. Hampir di saat yang sama, ketiga pilar cahaya hitam itu juga menghantam tempat yang sama pada 5 warna matahari satu demi satu. Pekikan yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar, dan lubang akhirnya ditinju ke matahari 5 warna dengan serangkaian serangan, mengungkapkan tubuh binatang cahaya magnetik di dalamnya. Namun, cahaya 5 warna di sekitar lubang yang telah dibuat melonjak, dan lubang dengan cepat mulai menutup. Han Li secara alami tidak akan membiarkan itu terjadi, dan dia mengambil langkah maju sebelum langsung menghilang di tempat. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus di samping matahari 5 warna, dan Han Li muncul kembali sebelum menjangkau seperti kilat ke arah lubang yang diciptakan oleh serangan sebelumnya. Binatang cahaya magnetik dengan jelas tahu bahwa itu dalam situasi hidup atau mati, dan itu melepaskan raungan amarah yang menggelegar saat tombak tembus cahaya kemudian ditembakkan keluar dari tubuhnya, meluncur langsung ke arah tangan Han Li yang terulur. Tidak hanya tombak yang sangat tajam, itu juga mengeluarkan aura glasial yang kuat karena batu langka tertentu yang tertanam di tubuh binatang raksasa itu, dan semburan kekuatan glasial yang menakutkan langsung melonjak ke arah Han Li.
The Magnetic Light Beast tidak terlalu cerdas, tetapi memiliki pengalaman pertempuran yang kaya, dan ia tahu bahwa ia akan mampu bertahan dari cobaan ini selama itu dapat menghalangi serangan Hon Li untuk sementara. Senyuman dingin muncul di wajah Hon Li saat melihat ini, dan semburan api perak tiba-tiba meletus dari ujung jari tangannya yang terulur. Api kemudian langsung menutupi seluruh tangannya saat dia terus memegang tombak yang tembus cahaya itu. Tangan raksasa yang tertutup api menghantam tombak glasial dalam bentrokan yang ganas, tetapi tidak ada suara atau fluktuasi energi yang meletus sebagai hasilnya. Tombak itu tidak hanya tidak bisa menembus tangan Hon Li, tapi juga tersapu dan dibanjiri oleh api perak. Hanya dalam rentang satu tarikan napas, tombak itu telah dilebur menjadi cairan, lalu hancur tanpa bisa memberikan perlawanan apapun. Tidak hanya itu, tetapi tangan Hon Li tidak terhalang sedikit pun, dan itu mencapai lubang dalam sekejap sebelum meraih dengan kejam ke tubuh Magnetic Light Beast. Sebuah retakan tajam terdengar saat tangan raksasa itu menembus tubuh binatang raksasa itu dengan mudah sebelum menggenggam dengan kuat ke batu hijau yang bersinar. Namun, tepat saat Hon Li mencoba menarik tangannya, binatang cahaya magnetik tiba-tiba melepaskan raungan kesakitan, dan semburan kekuatan yang sangat besar meletus untuk mengunci tangannya di tempatnya. Hon Li mendengus dingin saat melihat ini, dan api perak yang menyala di sekitar tangannya membengkak secara drastis, benar-benar menyelimuti batu hijau sebelum segera mulai memurnikannya. Suara mendesis terdengar saat binatang raksasa itu bergidik, dan matahari 5 warna menghilang untuk menampakkan tubuh raksasanya. Tepat pada saat ini, cahaya keemasan melintas dari tubuh Hon Li dan dia membengkak hingga hampir setinggi 10.000 kaki, lalu membanting telapak tangan emas pegunungan ke kepala binatang raksasa itu. Dengan kekuatan tak terduga Hon Li dalam bentuk kera gunung raksasa, kepala binatang besar itu dibanting ke tanah tanpa bisa memberikan perlawanan. Binatang buas raksasa itu melepaskan lolongan kesakitan demi satu saat ia meronta-ronta dengan sekuat tenaga, dengan panik membanting anggota tubuhnya yang menggapai-gapai ke tubuh Hon Li, tetapi semua usahanya terbukti sia-sia. Hon Li terus memegangi kepalanya dengan cara yang buruk pegangan. Serangan binatang raksasa itu dengan mudah ditolak di tengah kilatan cahaya keemasan, dan Hon Li tidak terluka sama sekali. Sementara itu, api perak menyala dengan keganasan yang semakin besar di dalam tubuh Magnetic Light Beast, sementara batu hijau dengan cepat mulai redup, dan perjuangan monster raksasa itu mulai berkurang. Akhirnya, setelah satu jeritan keputusasaan lagi, Magnetic Light Beast jatuh diam dan tidak merespon. Han Li segera mengangkat tangannya dan mengepalkannya dengan erat sebelum mengarahkan pukulan ganas ke kepala binatang raksasa itu. Kepala Magnetic Light Beast langsung hancur menjadi pecahan kristal yang tak terhitung jumlahnya, dan pada saat yang sama, bola cahaya hijau melesat ke kejauhan dalam sekejap. Itu tidak lain adalah jiwa Magnetic Light Beast. Namun, Han Li sudah siap untuk ini, dan dia membuka mulutnya untuk melepaskan proyeksi pedang emas, yang menyapu seluruh area dalam radius beberapa ratus kaki. Jiwa Magnetic Light Beast secara alami terperangkap dalam ruang lingkup serangan, dan langsung dihancurkan. Baru kemudian Hon Li berhasil menarik tangannya dari dalam tubuh binatang raksasa itu, dan pada titik ini, itu baik-baik saja dan benar-benar mati. Di dalam api perak, batu hijau itu dengan cepat menyusut menjadi kristal hijau yang memiliki diameter hanya sekitar 1 kaki dan mengeluarkan cahaya hijau lembut. Senyum tipis muncul di wajah Hon Li saat dia dengan cepat menyusut kembali ke bentuk manusianya di tengah kilatan cahaya keemasan. Fluktuasi spasial kemudian meletus di sampingnya, dan leopard Kirin Beast muncul di sampingnya sebelum menilai kristal di tangannya dengan rasa ingin tahu di matanya. Han Li menepuk kepala leopard Kirin Beast saat dia bergumam pada dirinya sendiri, "Saya tidak berpikir bahwa saya akan mendapatkan material sebanyak ini dari pemurnian inti iblis binatang itu. Dengan material sebanyak ini, saya seharusnya dapat memperbaiki 5 elemental Yin yang gunung ekstrim." Tanda petik ganda buka. Leopard Kirin Beast menilai kristal hijau beberapa saat lebih lama sebelum tiba-tiba menguap dengan cara mengantuk, dan Hon Li agak terhibur dengan ini.
Dia menyapu lengan baju di udara, melepaskan semburan cahaya biru yang menyapu leopard Kirin Beast sebelum menyimpannya ke dalam lengan bajunya. Setelah itu, dia memeriksa sekelilingnya untuk menemukan bahwa area dalam radius lebih dari 50 km di sekitarnya telah rusak parah oleh pertempuran yang baru saja dia alami melawan Magnetic Light Beast. Tanahnya penuh dengan lubang dan kawah, dan gunung-gunung di dekatnya semuanya rusak parah. Alis Hanli sedikit berkerut saat melihat ini. Bahkan dengan kekuatannya yang tak terduga, dia tidak bisa menutupi pemandangan kehancuran yang begitu luas. Setelah mempertimbangkan situasinya sejenak, dia menggosok kedua tangannya sebelum mengangkatnya bersamaan, melepaskan bola api perak yang tak terhitung jumlahnya yang menyelimuti seluruh tubuh Magnetic Light Beast sebelum membakarnya menjadi abu. Adapun tanda-tanda pertempuran lainnya, Hanli mengabaikan mereka dan terbang sebagai seberkas cahaya biru. Ini adalah tempat yang agak terpencil, tapi pertarungannya melawan Magnetic Light Beast telah menghasilkan keributan besar, jadi makhluk iblis tingkat tinggi kemungkinan besar akan segera tiba di tempat kejadian. Dengan tingkat kekuatan Hanli saat ini, dia secara alami sangat cepat, dan tak lama kemudian, dia sudah berada ratusan ribu kilometer jauhnya dari lokasi pertempuran. Tidak lama setelah kepergian Hanli, fluktuasi spasial meletus di kejauhan, dan bola cahaya biru muncul sebelum terbang dengan cepat menuju tempat di mana binatang cahaya magnetik baru saja dibunuh. Cahaya biru memudar, dan seekor burung besar yang tertutup api biru muncul. Burung itu memiliki sepasang mata perak, dan setelah dengan cepat terbang di atas daerah terdekat, tiba-tiba ia berubah menjadi wanita paruh baya berjubah biru. Wanita itu memiliki serangkaian fitur wajah biasa dan memasang ekspresi dingin yang sesuai dengan aura glasial yang dia keluarkan. Sebelum wanita berjubah biru itu memiliki kesempatan untuk memeriksa tanda-tanda pertempuran yang baru saja terjadi, ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit, dan dia mengarahkan pandangannya ke arah lain. Tak lama kemudian, cahaya keemasan melintas ke arah itu, dan sebuah perahu terbang keemasan muncul. Perahu emas itu tampak terbang dengan kecepatan santai, tetapi entah bagaimana berhasil menempuh jarak lebih dari 10.000 kaki dalam sekejap mata, tiba di dekat wanita berjubah biru itu. Sepertinya kau sedikit terlambat, Liu Ji, wanita berjubah biru itu berkata dengan sikap acuh tak acuh. Bukan aku yang terlambat, kaulah yang lebih awal, Sister Lanpu. Suara wanita yang menyenangkan terdengar sebagai tanggapan dari dalam perahu, diikuti oleh seorang wanita muda yang kurus muncul di tengah kilatan cahaya biru. HMPH, kamu tahu betul apakah aku datang lebih awal atau tidak? Kenapa kamu tiba-tiba memutuskan untuk mengunjungiku? Wanita berjubah biru itu bertanya dengan suara dingin. Salah satu dari dua wanita itu adalah tiruan dari leluhur suci Liu Ji, sementara yang lainnya adalah tubuh asli leluhur suci Lanpu. Tak satu pun dari mereka memperhatikan reruntuhan di bawah dan mulai mendiskusikan topik lain sebagai gantinya. Saya telah mengirim klon jauh-jauh ke sini, jadi saya tentu saja memiliki sesuatu untuk ditawarkan kepada Anda sebagai imbalan atas bantuan yang Anda berikan kepada saya terakhir kali. Wanita muda itu menjawab sambil tersenyum. Namun, ekspresi Lanpu segera menjadi gelap setelah mendengar ini. Kami sepakat bahwa kami tidak akan lagi memiliki hubungan apapun setelah saya meminjamkan bantuan saya pada kesempatan itu, jadi mengapa Anda membicarakannya sekarang? Apakah Anda mencoba mengancam saya? Lanpu bertanya dengan ekspresi gelap. Jangan membuatnya terdengar terlalu buruk, aku tidak akan melakukan itu padamu, Sister Lan. Bertentangan dengan apa yang mungkin kamu pikirkan, aku benar-benar datang ke sini demi dirimu. Bahwa telah kembali ke alam suci kita, dan dia baru-baru ini mengalami pertempuran melawan Tian Qi dan Hian, jawab Liu Ji. Bahwa telah kembali dan dia mampu melawan Tian Qi dan Hian. Apakah itu benar? Apakah itu berarti dia memulihkan kekuatannya? Wajah Lanpu langsung memucat setelah mendengar ini, dengan jelas menunjukkan bahwa dia sangat waspada terhadap bahwa. Saya tidak yakin apakah dia memulihkan kekuatannya, tetapi dari apa yang saya dengar, dia bertemu Yuan Yan di laut asal iblis, lalu menghancurkan tubuh fisik Tian Qi dan Hian selama pertempuran mereka.
Saya mengirim seseorang untuk bertanya Tian Qi dan Hian tentang situasinya, dan mereka memberitahu saya bahwa dia sudah berhasil menumbuhkan domain roh surgawi yang mendalam dengan menggunakan pohon bunga surgawi yang mendalam. Liu Ji menjawab dengan ekspresi serius. Dia menguasai domain roh surgawi yang mendalam? Bukankah itu kemampuan yang hanya bisa dicapai oleh keabadian sejati? Bagaimana dia berhasil mengembangkannya? Lan Pu berseru. Bao Hua pernah membicarakan hal ini denganku saat kita bersahabat. Menurutnya, dia pernah memperoleh seni kultivasi yang tidak lengkap untuk domain roh surgawi yang mendalam yang kemungkinan besar turun ke alam suci kita secara kebetulan selama zaman kuno. Di waktu, dia mengatakan kepada saya bahwa itu mungkin akan dapat melengkapi pohon bunga surgawi yang mendalam, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar dapat mencapai domain roh surgawi yang mendalam. Menurut Tian Qi dan Hian, dia hanya mencapai sebuah domain roh surgawi yang mendalam dengan kaliber terendah, tapi itu jelas merupakan domain yang lengkap. Liu Ji menghela napas dengan prihatin. Lan Pu tampaknya sangat mengenal Bao Hua, dan setelah beberapa saat merenung, dia menganalisis, tunggu, jika dia sudah memulihkan kekuatannya dan mencapai domain roh surgawi yang mendalam, mengapa dia bersembunyi? Dengan kepribadiannya, dia akan secara aktif memburumu untuk memulihkan posisinya sebagai ibu pemimpin. Dia kemungkinan besar hanya memulihkan sebagian dari kekuatannya, dan dia pasti mengalami beberapa kerusakan selama pertempurannya melawan Tian Qi dan Hian juga. Tanda petik ganda buka. Hehe, tampaknya para pemikir hebat berpikir serupa, Sister Lan. Ini memberi kita lebih banyak alasan untuk melacaknya dan membunuhnya saat dia masih rentan. Jika tidak, jika dia pulih dengan kekuatan penuhnya, kamu dan aku akan bersama dengannya hitlist. Jika kami berhasil membunuhnya, Anda dapat memiliki semua hartanya yang lain. Saya hanya menginginkan pohon bunga surgawi yang mendalam dan seni budidaya untuk domain roh surgawi yang mendalam. Menurut pengetahuan saya, Bao Hua memiliki harta karun yang sangat berguna untuk mengatasi kesengsaraan, kata Liu Ji. HMPH, jika Bao Hua belum memulihkan kekuatannya, mengapa kamu termasuk aku dalam hal ini? Mengapa kamu tidak memburunya dengan klonmu saja? Jangan bilang kamu melakukan ini karena kebaikan dari hatimu. Lan Pu menderu dengan dingin sebagai jawaban. Jika saya bisa melakukan ini sendirian, maka saya tidak akan datang untuk menemukan Anda. Seperti yang saya yakin Anda sadari, tubuh kita yang sebenarnya, tiga bapak bangsa, semuanya sibuk berurusan dengan kesengsaraan besar di dunia kita. Benar memang memiliki 6 klon, tapi salah satunya baru-baru ini dibunuh oleh Bao Hua, dan klon baru saat ini sedang membudidayakan di pengasingan, jadi saya tidak akan dapat menggunakannya setidaknya selama 1 abad. 2 klon saya saat ini mengawasi pertempuran di alam roh, dan di antara 3 klon saya yang tersisa, salah satunya adalah kartu truf saya yang tidak akan saya ungkapkan kepada siapapun kecuali itu benar-benar diperlukan, dan yang lain menjaga gua saya, sementara yang terakhir adalah berbicara kepada Anda sekarang. Selain itu, aku pernah mendengar bahwa Bao Hua terakhir kali terlihat di dekat danau air terjun biru, dan kamu sejauh ini adalah makhluk terkuat di daerah ini. Jika kamu bersedia mengerahkan pasukan untuk mencarinya, kita akan bisa menemukannya dalam waktu singkat, Bao Hua menjelaskan. Lan Pu terdiam lama, tapi tidak mampu menahan godaan tawaran Liu Ji pada akhirnya, dan dia mengertakkan gigi saat berkata, begitu. Kalau begitu, aku benar-benar berkewajiban membantumu. Sebagai selama Bao Hua benar-benar tinggal di dekatnya, aku pasti bisa menemukannya. Namun, selain semua hartanya yang lain, aku ingin salinan seni kultivasi dari domain roh surgawi yang mendalam juga. Tanda petik ganda buka. Liu Ji sangat gembira mendengar ini, dan dia segera setuju, itu bukan masalah. Baiklah, aku akan kembali dan mengerahkan pasukanku untuk melacak Bao Hua. Ngomong-ngomong, sepertinya sesuatu yang agak aneh baru saja terjadi di sini. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan Bao Hua? Lan Pu tiba-tiba bertanya saat dia mengarahkan pandangannya ke daerah sekitarnya yang rusak parah. Kurasa tidak. Sepertinya pertempuran baru saja selesai di sini, dan menilai dari aura sisa, tampaknya pertempuran terjadi antara seseorang dan binatang iblis. Kamu tiba di sini sebelum aku melakukannya, apakah kamu berhasil melakukannya menemukan sesuatu?
Liu Ji bertanya sambil membuat gerakan meraih ke arah tertentu. Salah satu batu permata yang sebelumnya telah tertanam di tubuh binatang cahaya magnetik muncul dari tanah dan terbang ke genggamannya, di mana dia memberikan inspeksi singkat. Siapapun yang ada di sini sudah pergi saat aku tiba di sini, mungkin itu adalah tahap terakhir tubuh integrasi yang kuat yang kebetulan lewat. Kami saat ini di musim di mana padi gigi darah sedang dipanen, jadi tidak terkejut melihat Raja Iblis yang kuat di daerah itu, jawab Lan Pu. Mungkin begitu. Berbicara tentang Blood to Rise, Anda telah membatasi jumlah yang dapat dijual ke makhluk iblis normal, namun Anda menjual sejumlah besar ke kekuatan besar untuk harga astronomi secara rahasia. Saya harus mengatakan, saya sangat terkesan dengan taktikmu, Sister Lan. Liu Ji terkekeh. Aku tidak punya pilihan selain melakukan ini. Jumlah Blood to Rise yang diproduksi benar-benar tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang, dan aku tidak ingin menyinggung terlalu banyak kekuatan, jadi aku hanya bisa menggunakan ini untuk mempertahankan tingkat stabilitas, jawab Lan Pu dengan sikap acuh tak acuh. Ini jelas tindakan yang bijaksana. Jika tidak, kamu akan membuat banyak musuh untuk dirimu sendiri jika kamu tidak mengatur penjualan Blood to Rise. Tetapi melakukan hal-hal dengan care ini membuat semua pihak relatif senang. Ngomong-ngomong, saya memiliki 2 murid yang kebetulan membutuhkan nasi gigi darah untuk memperkuat tubuh mereka, apakah Anda bisa menjual saya juga? Liu Ji bertanya sambil tersenyum. Anda dapat memperolehnya secara gratis, jawab Lan Pu menunjukkan kemurahan hati. Liu Ji sangat gembira mendengar ini, dan dia buru-buru berkata, terima kasih banyak, Sister Lan. Baiklah, mari kita berpisah untuk saat ini. Saya juga telah membawa serta beberapa bawahan terpercaya, dan mereka akan dapat membantu mencari bahwa juga. Tanda petik ganda buka. Lan Pu tidak keberatan dengan ini, jadi dia menjawab, baiklah, aku akan kembali ke kota air terjun biru nanti. Setelah itu, dia terbang sebagai bola cahaya biru, meninggalkan Liu Ji sendirian. Setelah Lan Pu benar-benar menghilang ke kejauhan, senyum Liu Ji memudar, dan dia menatap batu permata di tangannya dengan ekspresi dingin. Alisnya kemudian sedikit berkerut seolah-olah dia telah mengidentifikasi sesuatu, tetapi tidak dapat memutuskan apa yang ingin dia lakukan. Namun, tidak butuh waktu lama untuk membuat keputusan, dan dia menghancurkan batu permata itu menjadi bubuk saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan senyuman dingin, melihat 5 elemen cahaya sejati Yin yang telah muncul, aku pasti tidak bisa membiarkannya begitu saja itu tergelincir, sepertinya aku harus memburu orang yang memperoleh cahaya sejati ini juga. Tanda petik ganda buka. Setelah itu, dia terbang kembali ke kapal terbangnya, dan rune yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari harta karun terbang sebelum terbang ke arah lain. Sementara itu, Han Li sudah dalam perjalanan kembali ke kota air terjun biru, dan dia sedang menilai batu hijau pertama yang dia peroleh dengan senyum tipis di wajahnya. Sebagai tindakan pencegahan keamanan, dia telah terbang dalam lingkaran besar sebelum kembali ke kota dari arah lain. Setelah beberapa saat, Han Li menyimpan batu hijau itu di tengah kilatan cahaya spiritual, dan itu digantikan oleh sepotong logam iblis asing. Senyum di wajahnya menjadi lebih jelas saat melihat bongkahan logam ini. Ini adalah salah satu potongan logam iblis asing yang telah ditambang oleh boneka kera biru, dan tidak hanya ada logam iblis asing yang tidak kalah dengan apa yang dia peroleh dari Wu Yu, hampir setengahnya berisi manik-manik kristal misterius, sebuah penemuan bahwa secara alami membuat Han Li sangat bersemangat. Dengan sejumlah besar manik-manik kristal itu, mereka akan dapat menyelamatkannya dari kultivasi yang sulit selama lebih dari 1000 tahun,